Begini ya, suaranya Bapak itu bisa didengar melalui Yesus dan rupanya juga bisa kita lihat melalui Yesus, tapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Berarti Hanya Yesus dia datang itulah yang menyatakannya, tidak kelihatan itu dan yang tidak kita bisa dengar suaranya, Yesus yang datang menyatakannya. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimanapun dan dimanapun sampai kapanpun kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri tidak masuk akal. Itu iman yang kurang waras itu. Oh, Itu oh ya, berarti radikal. benar. betul, Berarti benar betul kamu ini sekali, bukan betul. Kristen, ya. Benar bahwa kamu ini Tapi bukan kalau orang Kristen. sudah membedakan Pak Kingdom kalau Allah itu adalah Iya, pribadi sendiri, Yesus itu pribadi sendiri makanya itu baru radikal. saya bilang kamu Bukan satu ini pribadi serigala itu. berbulu domba. Saya bilang kamu ini serigala berbulu domba. Oh iya, Ayatnya di mana kamu Pak Kingdom ngaku-ngaku kalau Yesus itu adalah Kristen. Allah itu sendiri? Coba tunjukkan Kamu sama ngaku, saya Yesus kamu adalah Allah itu kamu sendiri. ngaku kamu ngaku-ngaku Kristen, tetapi kamu menolak Ayatnya dulu ketuhanannya dari mana Yesus. Pak Kingdom mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dari mana ayatnya itu? Sudah jelas di ayat di banyak di dalam Alkitab. Thomas juga mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Itu Thomas. Hah? Oke. Thomas sendiri Thomas muridnya ya. Yesus yang mengatakan, Apakah ya apakah Tuhanku, Thomas begini? ya Apakah Allahku. Thomas itu adalah orang yang beriman? Apakah Thomas itu adalah orang beriman? Sebelum melihat bukti, apakah Thomas itu adalah orang beriman? Orang Thomas ini adalah orang yang ragu, yang bimbang, yang tidak beriman. Nah, ngapain kita patokan sama ucapan Thomas? Nah, sedangkan awalnya itu kisahnya Thomas itu adalah orang yang tidak beriman, orang ragu-ragu dia. Sebelum dia melihat, sebelum dia membuktikan. Jadi tidak ada referensi yang kuat dari Thomas itu. Oke. Ya, Jadi ketika Thomas yang awalnya ragu, tetapi dia sudah sadar, akhirnya dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dan Allahnya. Makanya dia beri iya karena pengakuan, kaget, ya Tuhanku karena dan Allah. sudah ditunjukkan buktinya. Sit, sit. Kamu ini, aduh, manusia model apa kamu ini? Kamu menolak firman Tuhan ya? Kamu mengaku kamu Kristen, tetapi menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Kristen Yesus ini itu bukan Pak Allah. Hidom adalah Kristen yang biblikal ya, bukan Kristen yang ngawur, yang tidak sesuai dengan ayat. Saya ini adalah Kristen yang biblikal. Kamu terlalu ngawur. Apa yang ditulis oleh Kamu manusia paling ngawur. gitu loh. Kamu manusia Yesus paling dan ngawur, Allah, ngaku Kristen. kamu hilangkan halanya, tinggal Yesusnya. Padahal Yesus dan Allah ada dua. Gitu loh. Nah, ketika Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku, kamu menolak itu. Apakah kamu tahu bahwa Thomas itu betul-betul itu waktu mengucapkan ya Allahku dan Tuhanku hanya tertuju kepada Yesus saja? Waktu dia di belakangnya itu Allahku? Apakah kamu yakin bahwa kata Allah yang diucapkan oleh Thomas di situ adalah tertuju kepada Yesus? Berarti karena kamu menolak, karena kamu itu sudah menolak apa yang tertulis di dalam Alkitab. Begini Pak Kingdom, Yesus mengatakan, "Ya Tuhanku Ya. dan Allahku." Kamu Apakah kamu manusia yakin di serigala situ bahwa berbulu kata Allah yang domba. diucapkan Thomas itu adalah tertuju kepada Yesus? Belum tentu. Sempat Thomas itu kata Allah di situ tertuju kepada yang Bapa di surga. Kita kan tidak tahu, hanya Thomas yang tahu Lah, itu. kok belum tentu? Eh, eh, ketika Thomas, Bang Kingkong, Bang itu Kingkong lagi. Pak Kingdom. Salah kan, ketika salah panggil saya Thomas kan. dan Yesus sedang berdialog. Lalu Pak Yesus, Kingdom, atau kepada siapa? Pak Kepada Kingdom, nenekmu. Anda bantah pakai data. Bantah pakai data. Jangan, aduh, Anda ini bagaimana nih? Anda ini, ya Allah. Anda minim data kah? Pakai data Begini sedikit. ya, di dalam itu memang pengakuan Thomas itu mengatakan ya Tuhanku. Itu kan bahasa Indonesia ini Tuhanku. Tapi kalau ada bahasa aslinya itu kurios atau ya Tuanku. Ya Tuanku dan Allahku. Nah,
Kenapa kita yakin bahwa kata Allah yang dipakai oleh Thomas itu adalah tertuju kepada Yesus? Belum tentu. Sempat kata Allah di situ digunakan oleh Thomas itu adalah tertuju kepada Bapa di surga. Kecuali Iya. Tuhan itu memang tertuju Aduh, kepada Yesus. my goodness. Solata. Dong, begitu caranya Solata, berpikir kalau solata. mau cerdas. Iya. Kau ini belajar dari mana, Solata? Iya kan? Kita tidak tahu hatinya Thomas itu. Kata Allah yang digunakan oleh Thomas itu apakah merujuk Hah? kepada Yesus atau merujuk kepada Bapa di surga? Kenapa kita langsung ambil kesimpulan bahwa dua-duanya itu ditujukan kepada Yesus? Belum tentu, Pak Kingdom. Hanya Thomas itu yang tahu. Pendetamu Betul enggak, Hos? Betul, betul sekali. Iya. siapa yang mengajarkan kau sesatu? Loh, kamu kira pendeta itu semuanya itu benar? Lagi, nah. Kau jangan bikin malu orang Kristen. Kenapa Ya. kenapa kamu ambil referensi daripada Pak Pendeta? Pak Pendeta itu apakah semuanya itu sempurna atau keilmuannya itu sempurna? Kamu Tidak ini mungkin. telah Iya, betul. Tidak mungkin. Pak Pendeta aja mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dari mana datanya di Alkitab Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Itu Pak Pendeta loh. Kalau kita mau referensi dari otak Pak Pendeta. Tidak ada. Oke, baik. Kamu terus ngomong. Kamu terus ngomong. Ya, Sudah. Pak Solata Terus kalau ngomong aja. bisa, Pak Solata kalau sudah bisa silakan open cam. Merokok tidak apa-apa, tetapi sembunyi begini. Kalau asap tidak masalah, yang penting jangan merokok di kamera, silakan. Oke, Biar siap. enak. Soalnya saya takut dimarahin netizen kan. Saya biar begini. Kalau di rumah saya takut istri, kalau di kamar takut netizen loh. Nah, gini Tidak, kan ya, enak. Siap. Boleh merokok, yang penting begini sembunyi. Karena saya juga merokok. Oke, siap. Siap. Jadi Ini begitu mesti ya. ada Jadi menyesatkan bagaimana orang ini Pak Solata, menyesatkan orang beliau nih. Lanjut Ya. Pak Solata. orang yang menyesat begini, Kristen yang menyesatkan itu yang tidak alkitabiah itu ketika mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan atau dia itu adalah Allah itu sendiri, itu sangat fatal. Saya katakan di sini fatal itu. Yesus itu mempunyai dirinya sendiri dan Allah itu mempunyai dirinya sendiri atau Bapa itu mempunyai dirinya sendiri. Jadi ada dua sosok. Nah, Iya. Gimana Ustadz? Memang betul kan kalau Pak Kingdom ini cuma modal nekat dia. Oke. Dia kalau Benar. bicara 10 Jadi 12 gini, yang gini. salah. Berarti menurut Siap. benar. Berarti menurut Bang Sonata ini Yesus itu bukan sekedar kepribadian berbeda, tetapi emang sosok yang berbeda. sosok yang berbeda. Maksudnya antara kayak begini, loading dengan saya itu mempunyai dua pribadi yang memang berbeda, tapi sama-sama saya manusia, tapi pribadinya berbeda. Sepakat. Paham kan? Sepakat. Nah, sama dengan Bapa mempunyai pribadinya sendiri dan Yesus mempunyai dirinya sendiri, tapi kalau hakikatnya satu. Nah, itu bukan satu pribadi. Merajuk dia kan? Merajuk dia. Dia memang gitu, merajuk. merajuk dia memang Gimana? gitu, merajuk dia. Karena Pendetanya bagaimanapun merajuk. begini host sama Ustadz, begini. Kalau kita menyamakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, menabrak dirinya sendiri, tidak akan ketemu itu kitab penjelasan. Nah, banyak ayat-ayat itu menabrak itu. Karena contoh kayak begini. Jadi waktu Yesus disalib, jadi Bapa itu mati. Tuhan itu mati. Mana mungkin Tuhan bisa mati? Oh, masih ada tadi dia. Mungkin dia tambah pakai. Tadi dia pakai darurat mungkin tadi. Silakan. Kemudian Yesus berdoa kepada siapa? Jelas bukan Oke. kepada dirinya sendiri. Baik. Dia mengatakan, Oke. biarlah cawan ini lalu Baik. kepadaku. Tapi Oke, bukanlah sholat. kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Masa dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri begitu? Oke, Solata. Ya, saya bisa pahami kamu karena memang literasi kamu sangat minim sekali ya. Enggak masalah. Oke. Baik. Baik. Yohanes Wajar, 1 wajar. ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Di situ jelas dikatakan pada mulanya adalah firman. Tapi Yohanes ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang Oke. ketiga, segala sesuatu Oke, kita dijadikan pelan-pelan oleh ya. Dia. Ayat sebentar. Ayat yang Oke. ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Jelas bahwa Yesus adalah Oke. dia adalah sang Oke, firman oke. yang menjadi manusia baik. dan dikatakan bahwa dia adalah Oke. Allah.
Oke, baik. Sabar. Yang menjadikan segala sesuatu itu apa, Pak Kingdom? Pelan-pelan ya kita bahas di Yohanes 1 ini ya. Yang menjadikan segala sesuatu itu apa? Firman kan? Betul? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia Iya, siapa tidak ada apa yang sesuatu menjadikan tidak ia segala kerjakan. sesuatu? Apa yang menjadikan? Apa yang menjadikan segala sesuatu menurut ayat ini? Apa yang menjadikan segala sesuatu menurut ayat ini? Firman kan? Sang firman. Oke, firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa tadi? Itu sama dengan siapa tadi? Terus ayat yang ke-14. Yang ke-14. Itu tidak kita mulai Menurut kamu firman apa tadi itu yang saya tadi sebut? itu bersama dengan siapa? Tadi firman Ya, itu bersama dengan baik, saya siapa? ulangi lagi. Karena yang menjadikan segala sesuatu Pada ini adalah mulanya, firman. baik. Pada Loncat lagi. mulanya adalah firman. Firman itu Jaringannya Pak bersama-sama Kingdom, dengan jaringan Allah. firman. Dan firman itu Oke, begini Pak Kingdom ya. Menurut ayat ini, jadi yang menjadikan segala sesuatu itu adalah firman. Tapi firman tadi bersama dengan siapa? Bersama dengan Allah. Nah, terus baik, firman itu keluar dari mana? baik, Firman itu apa Pak Kingdom? baik. Oke, menurut kamu, oke, saya mau tanya Anda dulu. Menurut kamu, firman itu apa? Firman itu adalah perkataan ya. Paham? Perkataan. Oh, berarti, oke, jadi hanya literasimu itu hanya pemahamanmu itu satu meaning aja. Firman itu perkataan itu saja. Oke, jadi firman itu atau logos itu adalah ide atau gagasan, ya, hasil pemikiran. Hasil pemikiran ini apa ada yang berpikir atau ada yang berkata? Siapa yang berpikir? Siapa yang berkata? Sebentar, kita memahami dulu. Pertama, makna meaning dari firman itu menurut kamu apa? Kalau firman apa itu? Berkata. Baik, karena dari tadi kan kamu menarasikan bahwa firman itu kan hanya perkataan saja, ya. Kamu kan bilang firman itu hanya perkataan saja. Tetapi di dalam keimanan Kristen, meaning firman Jaringan, itu Pak. pertama itu berbicara tentang logos. Yang kedua, Ya, sabar firman Pak itu Kingdom, tidak sabar. tentang Anda jaringan rema. itu tidak mendukung. Kita sambut dulu. Iya, Raja Pama. Ya, oke. Iya, siap. Selamat malam. Sehat. Sehat. Ya. Oke, siap. Bang Johan, bisa buka kamera? Pak Raja Pama, kalau boleh buka kamera saja, jangan pula buka baju. Kamera saja dibuka. Kenapa? Oh iya. Oke. Silakan. Bagaimana tanggapan Pak Raja Pana tadi dengan narasi tadi Pak Pendeta Kingdom itu? Kita kasih waktu dulu Pak Pendeta Kingdom. Soal Pendeta Kingdom itu. Tunjukkan dulu Bapak itu sama si Filipus. Yohanes 14 saya ayat 8. Inilah kalian sesuai tema ini. Oten bingung dengan Bibel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tidak bingung? Dua pribadi Tidak mau dijadikan jadi satu. Iya. Bagaimana tidak bingung? Enggak, kalian yang Iya, bingung. silakan, Pak. Kalian yang bingung. Kalian yang bingung. Pak Raja Pama ini Pak Solata juga ini Kristen. Pak Pendeta Kingdom di atas ini juga pendeta. Cuma saya sama Ustadz Gajali Iya. Islam. Jangan Anda serang semua. Iya, Gajali ini bingung ini. Gajali bingung ini. Orang tidak ngomong kau salahkan. Inilah kalian ini aduh, coba silakan Pak Kingdom. Lanjutkan tadi. Lanjutkan tadi Pak Pendeta, silakan. Luruskan tadi dengan baik Pak Pendeta. Pakai Oke, data Pak Pendeta, silakan. Abang Raja Pama, menurut Abang, Yesus itu Tuhan atau bukan?
Buka Mute, mic-nya mute. dulu, Bapak. Kenapa di mute? Dia Jangan mute di sendiri, mute dia lah. mute kita yang mute. Gimana Jangan dia? capek kita. Oke, buka kamera dulu. Pak, Iya, ya, dibaca buka dulu. kamera. Bang Yohanes Raja, 14 ayat 8. Bang Kan udah Yang tadi. ada Pak Raja, Pendeta Kingdom ya. Bang Raja, Iya. Ngelek dia. ya, itu Tuhan lah. Yesus itu Tuhan yang Ini ajaib, bahasa Allah yang perkasa, terang dunia, garam dunia. Banyak gelar Yesus itu. itu kan itu di mana itu itu kan disebut orang penasihat ajaib, raja damai, Bapa yang kekal. Jadi orang yang menyebut, kita yang menyebut itu. Enggak, dia terbukti kok. Di salib aja dia memberkati. Di kubur dia memberkati. Di surga dia memberkati. Di mana-mana dia memberkati kok. Itulah Yesus yang ajaib. Ya toh? Kenapa kok ini Pak Parma, Pak Raja Parma sama Pak Kingdom ini kalau berbicara jauh sekali, bertentangan sekali dengan Bibel kalian ya. Kalian lagi marahan sama Bibel ya? Atau gimana? Kok bertentangan sekali kalian ini. Gini ya, kami bicara apa yang ada di dalam Alkitab, kalian bertentangan. Lalu orang yang Tidak berbicara, ada, ini berbicara saya buka dalam- Bibel loh. Saya buka ini loh. Saya buka ini tidak ada sama sekali. Kalian marahan sama Bibel. Jadi Kalian tadi kan cari itu kalau saya fakta. tidak salah banget itu ya, itu yang ayat dibawakan tadi itu di situ disebutkan bahwa disebut dengan orang. Di surga ada Bapa kan? Bukan Yesus Ya, tadi di bilang surga benar. kalian bilang kan? Kristen. Makanya aku tanya, coba dulu kau baca Yohanes 14 ayat 8, ada enggak Bapa itu? Kalau enggak Yesus itu yang ada di situ, enggak ada Bapa itu yang ada di situ. Bapak itu di situ. Iya. Susah kita ini. heran ya. Tidak ada Bapa di Kenapa situ. kalian Yesus lah kenapa Bapa itu. kalian tidak tidur? Kenapa kalian tidak tulis Bibel kalian sendiri saja ya? Percuma Heran kalian ya, ini. sama. Kalian sendiri saja ya. Itu Coba Pak Kingdom pengertian turun dulu kami. bertanya ulang, jaringan kurang bagus itu turun dulu. Itu Oke, Pak saya siapa? jelaskan dulu di yang ayat dibawakan tadi itu ya. Yang Siap. Silakan. yang di apa? Yang di Yohanes 1 ayat 1 di situ ya. Dia kan itu dibilang situ pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Jadi ada kata bersama-sama di situ, berarti ada dua sosok. Ya kan? Bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, jadi yang menjadikan segala sesuatu itu Allah. Tapi caranya Allah menjadikan sesuatu itu lewat firman-Nya. Jadi lewat firman-Nya itu Allah menjadikan segala sesuatu. Itu maksudnya di situ. Nah, Jadi dua makanya di situ dibilang ya? pada mulanya adalah firman. Berarti awal mula itu untuk menjadikan sesuatu itu adalah firman. Ya makanya aku bilang sama kau, ya kan, Bapak itu di mana letaknya? Di mana letaknya Bapak itu? Bacalah 14 ayat 8, Yohanes 14 ayat 8. Di mana Bapak itu? Bacalah itu. Mana dia? Wah, apa itu? Bacalah dulu. Mas, yang jelas bukan di bumi. Nah, Iya, yang jelas baca bukan di dulu. bumi karena ada ayat mengatakan, Bacalah dulu. Di karena ada mana ayat mengatakan Bapak bahwa itu? Jangan kau kalau bilang dia dulu di situ. datang, bumi itu tidak mampu menampungnya. Gitu. Jadi Bapak itu bukan di bumi. Filipus berkata, tunjukkanlah Bapak itu Jadi kepada kami. jadi mau gimana lagi? Oke. Tapi Yesus berkata, sudah lama aku bersama-sama dengan kamu. Bagaimana mungkin kamu
bilang tunjukkan Bapak itu dengan kalau sudah melihat saya Oke. Bapak adalah Yesus, kamu sudah melihat Bapak, berarti Bapak itu adalah Yesus sendiri, itulah sosoknya. Udah ya, Oh, kurang tepat. bacalah kalau kurang tepat, berarti ilmu enggak sanggup Bapak ke itu situ. tidak akan Kalau bisa kita lihat kalau kita manusia ini. itulah Yesus Ya itu, begini. Yesus itulah bisa kita lihat, Allah itu enggak Bisa bisa. tidak saya jelaskan? Yesus itulah sosok Bapak itu. Iya, Pak Boleh Raja, nggak saya Pak Raja jelaskan itu? gantian, Pak Raja. Biarkan Bang Solata dulu, Pak Raja. Ganti-gantian dulu. Iya, Ganti-gantian. iya, jelaskan dulu. Bisa enggak kau lihat Bapak itu? Iya, jelaskan dulu, Pak. Iya, sabar, Pak. Oke. Lanjut. Begini ya, begini. Makanya Yesus ada ayat mengatakan, kalau Bapak itu suaranya tidak bisa kita dengar, rupanya pun tidak bisa kita lihat. Nah, jadi itu sudah dikunci di situ, tidak akan bisa Ya. kita lihat. Itu rupanya Oke. suaranya tidak bisa kita dengar. Oke, yang dengar Musa siapa? Coba. Ah, kenapa Yang itu? dengar Musa siapa? Yang didengar Musa hari itu suara siapa? Kan suara Yesus, makanya dibilang nggak bisa dengar suara. Itu suara Bapak itu atau Itu suara Yesus, nggak bisa kalian dengar suara Bapak itu. Itu Gimana, Bang ayatnya, Selata? Ini orang nggak akan bisa kau Ini dengar rame. suara Bapak itu. Tapi yang kau dengar adalah suara Yesus. Makanya yang ketemu dengan Musa juga Yesus, yang ketemu dengan Paulus juga Yesus, bukan Allah. Allah itu Saya nggak belum bisa kau selesai. dengar, suaranya pun tidak akan bisa kau dengar sampai kapanpun. Tapi yang bisa kau dengar adalah suara Yesus, itulah firman itu, dan dialah yang menyatakannya. Makanya kau sembahlah Yesus itu seutuhnya. suaranya itu bisa begini ya, suaranya Bapak itu bisa didengar melalui Yesus dan rupanya juga bisa kita lihat melalui Yesus, tapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Hanya dia datang Itulah yang menyatakannya, tidak kelihatan itu, dan yang tidak kita bisa dengar suaranya, Yesus yang datang menyatakannya. makanya kau Begitu. keliru di situ. Karena Suara sesuatu Yesus yang itu kita tidak bisa kita dengar. lihat, tidak bisa kita dengar suaranya, ya Yesus yang datang menyatakannya. Iya, Pak Raja Pama ini Bukan tidak berarti tahu dia apa-apa sendiri. lagi. Yesus. Silakan Pak Pendeta Kingdom, Anda tolong membantulah saudara Muslim, saudara Kristen Anda itu. Jangan Anda diam saja, jangan cuma pulu-pulu saja Anda nikmati. Diam saja. Yang orang Nggak akan gini ya, jadi Solata ini juga nggak akan nyambung diskusi sama dia karena dia nggak paham sih sebenarnya. kalau tanya Dola Dia- bagaimana Pak Kingdom? Karena Tanya dia Dola bagaimana? dolamu itu ngawur itu. Dola di setting itu, di setting dola itu, jangan kau buka-buka soal dola ini. Iya, Saya juga bisa di setting dola itu. dola itu sudah disetting masuk Islam dia, makanya dia bicara bela-bela itu. Terus. Tidak ada ilmu lagi ya. Bagaimana Pak Kingdom? Silakan. Itu sudah, dola itu sudah disetting Islam dia. Bukan, jangan Anda mengatakan, oh Bang Solata ini dia tidak paham begini, jangan, dia ini berdata loh. Karena kalian diskusi itu, saya buka di sini, saya buka. Saya cari tahu data-data apa yang kalian bawa. Agar data itu saya ambil untuk menyerang nanti kalau ada OT-nya naik diskusi. Kalau ada OT gitu. Nah, jadi ini nggak akan nyambung karena Bagaimana mau nyambung kalau Pak Solata pakai dalil, Anda pakai asumsi? Tip-tip layar teman-teman, saya love orange. Maaf ya teman-temannya kalau diskusi masih begini, ya namanya juga masih konsili kan, sesuai judul kan. Bagaimana mau nyambung antara Bapak Kingdom dengan Pasolata, sementara Pasolata pakai Bibel, Anda tidak pakai Bibel. Makanya tadi saya timbul pertanyaan, apakah Anda lagi marahan sama Bibel Anda atau tidak? Begitu. Lanjut. Oke, jadi gini bang host, bang loading ya dan saudara-saudara Islam semua ya yang saya hormati. Ngelek. Oke, kita cari apa Kristen lain. Silakan Pak Pendeta Solata, luruskan lagi Pak Pendeta, silakan. Luruskan biar
Ada oten-oten Itu yang kan naik mereka lagi, itu silakan. apa yang siapa itu yang bertanya itu tunjukkanlah itu kan yang tadi sudah dibahas itu. Ya kan. Tunjukkanlah Allah itu kepada kami kan baru Yesus mengatakan sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku kenapa engkau mengatakan tunjukkanlah Bapa itu barang siapa yang melihat aku ia sudah melihat Bapa Iya, ya kan. Kenapa Yesus katakan begitu karena Yesus itu satu dengan Bapa bukan berbeda maksudnya satu dalam visi dan misi satu ajaran satu perintah begitu iya betul. bukan satu dirinya. Betul, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu juga yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Jadi ngapain kalau lagi mau bertanya kepada saya, tunjukkanlah Bapa itu. Kalau kau sudah melihat saya, ya kau sudah melihat Bapa karena saya tidak ada berbeda dengan Bapa. Dengan apa? Dengan ajaran, perintah, bukan fisiknya. Gitu. Ya, betul. Oke, kita sambut tamu dulu. Pelarianku dari Katolik apa Protestan? Di Katolik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke, Islam. Bang. Siap. Izin turun dulu ya, teman-teman. Teman-teman Muslim ditahan dulu ya. Di sini kan ada tema Oten bingung dengan Bibel. Begitu. Jadi biarkan Oten yang naik dulu teman-teman ya. Di sini juga ada Ustadz sudah di atas. Mungkin kalau ada yang mau bertanya Islam kan ada Ustadz yang bisa dampingi saya begitu ya. Jadi yang Kristen dulu silakan naik. Begitu karena pemahaman sholat ini apa? Tuh. Sambil Halo, tunggu Bang. Bu Santi belum ada. Iya Pak, Halo, Bang. dari Katolik Protestan. Saya Islam, Pak. Saya Islam. Tapi saya mau Oh, tanya. Ya, mau tanya cuman ya. Siap. Tanya dola kah? Ya silakan Jadi buat begitu. teman-teman Kristen mau naik. Ya lanjut Pak. Lanjut Pak sholat lanjut. Ya, jadi begitu teman-teman. Kalau kita betul-betul mengkaji atau memahami betul isi Alkitab itu antara Yesus dengan Bapa itu adalah pribadi yang sangat berbeda. Berbeda sosok. Assalamualaikum Ustaz Rojali, terima kasih pencerahannya. Naikkan Pak Dehe, temukan Pak Kingdom tadi ya. Sabar Bang Lading. Astagfirullahaladzim. Kita pakai yang ada dulu ya. Daripada tidak ada sama sekali kita pakai yang ada dulu. Kita pakai yang ada dulu. Yang pakai yang kadaluarsa dulu ya, yang sudah expire ya. Mohon maaf teman-teman ya. Kita pakai yang sudah expire. Pak Kingdom ini bagus loh. Beliau ini tuh begini. Saya ini Oke, paling suka Solata. oten-oten yang sabar. Saya ini paling suka Kristen yang Solata. seperti Pak Kingdom ini. Saya paling suka sekali. Cuma terkadang dia berbicara tanpa data. Silakan. Silakan Pak Kingdom. Pakai yang ada dulu ya, yang sudah Oke, Solata. expire. Silakan. Saya mau tanya sama Anda. Oke, baik. Saya mau tanya Anda. Tujuan orang Yahudi ya hendak membunuh Yesus itu karena apa? Alasannya apa? Pertama, Kamu mereka tahu tidak nggak terima alasan kalau Yesus apa? Oke, pertama, alasan yang pertama, kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena orang-orang Yahudi tidak mau terima kalau Yesus itu menyebut dirinya dia adalah anak Allah. Nah, itu alasan pertama itu. Oke, Kalau dia itu baik. menyebut dirinya bahwa dia anak Allah atau Mesias. Oke, baik. Anda Betul sudah apa salah? menyebut Betul apa salah? Ya, sebentar. Anda sudah mengklaim, sudah menyebutkan bahwa orang Yahudi hendak membunuh Yesus itu karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Pemahaman orang Yahudi ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah, menurut kamu maknanya apa ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah? Wah, saya kurang itu, maksudnya bisa saya berasumsi itu, tapi ya kita kan bukan muncul dari kita itu alasan itu kan. Kenapa ngomong dia betul, bisa betul. katakan seperti Ngomong itu jangan itu panjang bisa lebar. berasumsi, tapi apakah betul-betul di dalam hati mereka itu sama yang kita asumsikan? Bisa, boleh kita berasumsi kalau alasan itu. Ngelek lagi Pak Kingdom.
Signal saja tidak suka narasinya, apalagi Oten kan? Iya. Oke, baik. Bahkan sinyal pun nggak merestui Pak Kingdom ini. Jadi ketika Yesus berkata bahwa dia anak Allah, dia hendak dibumbung oleh orang Yahudi. Karena tradisi orang Yahudi ketika mengakui anak Allah, artinya Yesus sudah menyatakan dirinya, menyamakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Makanya orang Yahudi sendiri mau membumbung dia karena statementnya itu. Dan karena statementnya ini jugalah yang dipakai untuk Yesus diadili. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah, artinya dia sudah menyatakan dirinya dengan Allah. Karena namanya anak Allah pasti Allah. Ya. Itu bagi pemahaman orang Yahudi. Jadi jelas Yesus sudah mengakui bahwa dia itu adalah Allah. Gimana sih kamu ini Solata? Kasihan sekali kamu ini mengklaim kamu orang Kristen, tetapi kamu nggak memahami Yesus itu siapa. Mendingan kau nggak usah ngaku-ngaku jadi Kristen. Ya? Ngaku-ngaku jadi Kristen. Parah sekali, saya baru lihat orang Kristen seperti kamu ini. Kenapa loading tidak berdaya dengan kenapa bagus sih. ada di bawah bilang kenapa loading tidak berdaya dengan Pak Kingdom? Bagaimana mau berdaya? Ini ludahi langsung tumbang dia ini dari signal saja sudah kalah. Orang sudah tidak Sebentar ya. berdaya apa-apa. Sudah saya openkan tadi ya, sebentar lagi. Siap. Mungkin lebih bagus saya nggak open cam supaya sinyalnya bisa lebih bagus ya. Coba saya nggak open cam. Coba matikan kamera. Matikan kamera. Nah, coba lancar tidak? Cara. Udah lancar gak? Udah lancar, cuma data yang macet. Oke, lanjut. Baik. Coba. Ya teman-teman, untuk sementara kita kasih mereka beberapa menit waktu untuk rapat konsili tertutup ya, karena silakan. saya hanya dapat device aja, jadi nggak bisa buka data. Siap. Tuhan 3 tapi device 1. Baru mau bahas Tuhan. Silakan. Kasihlah berkat-berkat sedikit teman-teman yang Kristen di bawah, berikanlah kepada Pak Kingdom berkat-berkat sedikit agar beliau bisa membeli HP baru teman-teman. Begitu. Masa dia mau ambil HP di konter baru lari? Kasihan ya. Iya, begitu teman-teman. Berikanlah berkat-berkat sedikit. Soalnya, minimal kalau yang ada paus, kalau tidak ada tulangnya paus saja atau ekornya, begitu, atau insangnya, sisiknya, begitu. Amin. Karena beliau ini pas mundur dari gereja itu beliau tinggalkan semua, bukan begitu Pak Kingdom? HP saya satu itu rusak, jadi memang nggak bisa lagi untuk buka. Dia apa? Dia kalau kasih hidup tidak bisa. Kebetulan saya service handphone nih. HP itu rusak, kenapa? Dia tidak bisa hidup, mati dia. Mati, nggak bisa lagi. Itu kan? Makanya HP mati bisa. saja Pak Kingdom susah begini, bagaimana Tuhan mati? Lanjut. Paling mereka kasih buat teman-teman yang sudah memberkati saya. Ini netizen yang luar biasa, punya hati yang hebat. Jangan puji netizen Islam semua di bawah, tidak puji dari Pak Kingdom. Tuhannya 3 pula. Bingung mau jawab mana. Silakan lanjut Pak Kingdom, lanjut narasi. Silakan rapat tertutup. Iya, Alkitab sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Ya, tapi kalau Bang Lodi dan teman-teman nggak mau terima, dan juga Bang Solata, ya apalagi Bang Solata yang aku Tidak ada Pak Kingdom, jangan bilang kami tidak terima Pak Kingdom. Kalau memang ada datanya, kami pasti terima. Masalahnya tidak ada datanya, Anda paksakan ada. Anda ini bagaimana Anda ini? Anda ini kalau di Yahudi orang sudah kuburkan Anda hidup-hidup loh, serius. Maksudnya Anda berbicara
Alkitab, Bibel sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kalian tidak percaya. Di mana dia adalah Tuhan? Ya, baik. Tuhan Allah ditambah lagi dan Allahnya itu lebih pusing lagi kita. Jadi, Iya. oke, baik, baik. Jadi emosi begini saya ya. sama Pak Kalau Pendeta ini. kita, ya, makanya dengarkan dulu abang-abang. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18 kan sudah jelas Yesus mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Terus Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus pengakuan dari Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Itu jelas. Terus di Yohanes 1 ayat 1, Bagaimana pada mulanya Pak adalah yang firman, lahir firman di bersama-sama dengan Lukas 2 ayat 11 itu Tuhan yang lahir itu Tuhan. Di Lukas 2 ayat 11 Tuhan yang lahir. Di mana Tuhan Kalau lahir? Kalau Anda sendiri mengaku Kristen tetapi tidak mempercayai itu, Tidak, coba buka bahwa- itu data itu loading Lukas 2 ayat 11 katanya Hari Tuhan yang ini- lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir Tuhan di situ katanya. Mana Tidak. ada Tuhan lahir itu? Salah terjemahan itu yang seharusnya Ya, itu. udah, begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus yang diurapi Tuhan di Nah, kota begini, Daud. jadi yang lahir di situ kan begini bunyinya di situ. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Apa itu Kristus? Itu bahasa Yang Yunani diurapi Kristus. Nah, dibawa dalam bahasa Indonesia diurapi. Jadi kalau langsung kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia semua di situ hilangkan itu Kristusnya diterjemahkan langsung begini bunyinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Bukan aduh, Tuhan yang lahir. kamu mulai ngacuk, Solata. Kau mulai Hanya ngacuk, kita itu belajar. Solata. Di mana kok kamu memaksakan kehendakmu yang harus terjadi? Apa itu Kristus Pak Kingdom? Apa itu Kristus? Oke, Kristus itu artinya yang diurapi. Oke. Di situ katanya apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Coba terjemahkan, yaitu Kristus. Apa di Oke. situ kalau terjemahkan Yaitu langsung? Kristus, yaitu yang diurapi. Oke. Nah, diurapi siapa? Nah, Oke, jadi yang lahir diurapi, koma, bukan Tuhan yang baik, lahir. baik, yang diurapi, koma, Tuhan di kota Daud. Iya, jadi yang lahir itu Yesus diurapi Tuhan, bukan Tuhan Iya. yang lahir, tapi Yesus yang lahir itu diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ koma loh, di situ koma loh, di situ koma. Mau koma Yang mau apa? diurapi. Itu dari situ Aduh. diurapi Tuhan. Makanya kamu sesat. Oke, begini Pak Kingdom, siapa yang Makanya mengurapi? kamu sesat karena Siapa yang mengurapi anak Yesus itu? makanya kamu Kristen sesat karena dibilang kamu sesat lagi. nggak Nah, Beneran, begini, Mas. siapa yang manusia. mengurapi Yesus? Siapa yang mengurapi Yesus? Jelas dia Jelas bukan Tuhan kan? Kristen. Nah, sudah benar katanya itu. Berarti Yesus Jelas itu tahu diurapi bukan Tuhan. Kamu oke. Kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Biarlah penonton yang menilai Pak Kingdom. Berapa penonton di sini loh? Kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Daripada saya ini Iya. satu orang saja Di situ begini. berapa dikatakan pada hari ini. 8K. Nah, Iya, bagaimana? kamu dengarkan. Baik, kamu dengarkan. Di situ dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu Juru Kristus selamat. Tuhan, ya. Telah lahir bagimu, sebentar. Telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bukan cuma Tuhan, tapi Kristus, Tuhan. Ya. Terjemahkan Jadi di itu situ kan Kristusnya. ada jedanya. Coba. Ya, Pak Kingdom? Pak Kingdom mute dulu sebentar. Aduh, Pak Kingdom Tuhan. mute dulu sebentar karena ada ambulans lewat itu mungkin mau jemput Pak Solata. Nah, Ustadz, ini boleh Ustadz kasih edukasi sedikit bagaimana pendapat Al-Qur'an tentang apa mereka berselisih paham begini, mungkin ada kajian-kajian sedikit. Silakan Ustadz. Waktu dan tempat biar ada edukasi netizen di bawah. Daripada kita dengar Pak Kingdom ini kita yang ulang terputar-putar di komal. Silakan. Tafadhol Ustadz. Nah, kita dengar pencerahan sedikit ya. Silakan. Bagaimana Al-Qur'an menyinggung orang-orang seperti Pak Kingdom yang selalu melawan kitab mereka ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gini ya teman-teman. Tentang perbedaan ya, perselisihan di kalangan
umat-umat non-muslim atau umat-umat kalau di dalam agama Islam disebutnya kafaru. Itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 37 bagaimana Allah berfirman, "Fakhtalafal ahzabu min bainihim." Kemudian berselisih pandanglah golongan-golongan di kalangan mereka. Fawailul lilladzina kafaru mim masyhadi yaumin azim. Maka celakalah orang-orang kafir pada saat menyaksikan hari yang besar. Jadi perbedaan pendapat di dalam masalah ketuhanan bahkan ya itu di dalam kekristenan itu sudah sangat nyata. Makanya saya tuh kadang-kadang ketawa gitu. Tiap hari Bang Loding mempertontonkan kemukjizatan, kehebatan surat di Al-Qur'an melalui surat Maryam ayat 37. Makanya Maha Suci Allah dengan kebenarannya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an kecuali pasti di situ bisa dibuktikan. Marajal bahraini yaltaqiyan, ada laut yang ada dua macam air yang berbeda, yang bertemu, dua macam air yang bertemu, itu bisa kita buktikan. Kemudian di Al-Quran dikatakan bahwasanya fawailul lilladzina kafaru mim masyhadi yaumin azim, orang-orang kafir akan berselisih paham sampai hari kiamat. Dibuktikan tiap malam sama Bang Loding di sini gitu. Jadi satu-satunya pemahaman yang tidak akan pernah menemukan perbedaan-perbedaan yang signifikan seputar ketuhanan itu hanyalah satu-satunya agama Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala semisal juga di dalam Az-Zuhruf ayat 65 bagaimana Allah berfirman, "Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim." Maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka orang-orang kafir ini yang menyembah min dunillah, menyembah selain Allah, maka celakalah orang-orang yang dolim karena adab pada hari yang sedih. Nah makanya nih, ini nasihat sedikit Pak Kingdom, Pak Solata, Pak Pendeta Kingdom. Jadi saya tuh setuju banget ya untuk malam ini. Saya tuh nggak pernah dan belum pernah menemukan orang-orang Kristen yang pemikirannya ini kayak Bang Solata. Jadi emang kembali kepada Alkitab kayak gitu. Jarang menemukan orang-orang kayak gini. Nah makanya saya tuh cukup tertarik ya dengan Bang Solata. Mungkin saya izin bertanya Bang Solata. Bang Solata ini kan Kristen ya, dengan keyakinan seperti barusan bahwasanya Bapak dengan Tuhan Bapak dengan anak itu kan berbeda, dengan firman atau logos itu kan berbeda. Nah jadi Bang Solata sendiri meyakini logos atau meyakini Yesus itu sebagai hamba sahaja atau bagaimana? Silakan. Saya meyakini Yesus itu ya, bahwa dia itu kan saya sudah katakan itu adalah dua sosok yang berbeda antara Bapa dengan Yesus. Ya. Itu adalah sosok yang dua berbeda. sosok yang berbeda. Enggak, pertanyaan saya, Solata siapa? Yesus ini dia hamba biasa atau bagaimana? Dia itu adalah hamba Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, dia itu adalah suruhan Tuhan, hamba Allah. Itu. Berarti yang meyakini Yesus sebagai Tuhan itu ini ya, nggak sesuai biblika ya, nggak sesuai Bible ya. Kalau di dalam ini maksudnya pengertian daripada Tuhan ya tidak masalah. Tidak masalah karena Tuhan itu kan maksudnya tapi ini kalau ini kan bahasa Indonesia bilang Tuhan. Kalau bahasa aslinya itu adalah kurios atau Tuhan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, Tuhan. Berarti Bang Solata kira-kira sepakat nggak nih di dalam dalam ajaran Islam kita kan mengenal Nabi Isa alaihissalam itu sebagai di antara utusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bang Solata sepakat nggak? Dan apakah benar dulu. Dan apakah Bang Solata itu juga meyakini bahwa Yesus dengan Isa itu satu pribadi atau satu orang, satu sosok? Kalau itu saya belum ini ya, maksudnya saya belum mengkaji itu apakah dia itu adalah sosok yang sama atau berbeda. Saya belum ada di situ ya, maaf. Karena saya tidak bisa ini ya, saya belum ini. Tapi kalau dibilang Yesus yang pasti Yesus bukan Tuhan yang pasti ya. Bukan Bapa itu, bukan Bapa. Nah, betul. Jadi dia itu adalah hamba dari Allah itu. Makanya betul kata Edis bahwa Yesus itu masih punya Tuhan. Kalau Allah itu adalah Tuhan berarti kan ya betul Tuannya. Jadi Yesus itu punya Tuhan. Nah, saya sepakat itu. Artinya bukan Yesus sudah terakhir, masih ada di atas dia. Ya itu Bapa. Itu.
Paham Ya, Ustaz ya? sepakat ya. Sepakat. Iya. Ya, saya paham. Ya, saya kembalikan ke Bang Loding. Iya, luar biasa ya teman-temannya. Apa yang disampaikan beliau ini memang luar biasa ya. Nah, Jadi pertanyaan saya gini. sabar dulu, jangan dulu bertanya, kita sambut dulu. Ini Pak Nikolas. Pak Pertanyaan Nikolas saya ini gini, luar Bro. biasa dulu. Ya sabar Pak Kendo. Pak Nikolas, Ya, ya oh ini saya punya kawan ini. Ini saya punya kawan lama. Beliau juga bawa kapal, beliau ini Pak Solata. Beliau ini juga bawa kapal. Kapal selam ya Pak apa Nikolas? Apa? Kapal selam apa? Ini saya punya kawan lama beliau ini. Iya. Silakan Pak Nikolas, kalau boleh silakan open cam. Karena mumpung Pak Kingdom ini apa jaringannya itu cuma 50%, jadi diberikan konsekuensi untuk tidak open cam. Iya, siap Pak. Ya. Nah, di sini dari tadi Pak, kami lagi berdiskusi tentang masalah Yesus ini Tuhan atau hamba Tuhan atau dua-duanya. Silakan Pak. aduh, itu lagi ya diurus. Ya, kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kok ketawa? Yang ketawa bukan cuma Bang Loding yang ketawa, Bang Nikolas. Pak Solata juga ketawa itu. Dia ketawa dalam diam. Hahaha kata dia. Ya, kalau dalilnya di mana? orang Kristen, kalau Begini, orang begini, Kristen Pak tidak Nikolas. mengakui Yesus adalah Tuhan itu sesat. Oke, baik. Oke, kita buktikan. Coba Pak Nikolas buka di situ, buka Bible. Kita merujuk kepada data, silakan. Buka di dalam Yohanes 14:1, silakan. Ya, Yohanes 14:1 itu pada mulanya adalah firman. Salah, itu 1:14. Ah, dia balik lagi. 14:1. Jangan dulu 14:1. itu. Iya, 14:1. Kalau yang firman itu menjadi manusia itu 1:14. Ini yang 14:1. Begitu. Coba dibaca situ. Ada Coba. kopi-kopi juga dulu biar saya semangat ini. Ada kopi-kopinya kah? Oh, Yohanes teman-teman 14. mungkin ada kopi, kalau bila perlu kasih sianida sedikit. Coba Yohanes 14 nomor 1. Oke. Thank you. Ini kan dengan perikopnya rumah Bapa Rumah ya. Bapa. Iya, silakan coba dibaca. Oke. Aku bacakan ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Perintahnya di situ percaya siapa? Iya, ada berapa? Iya, perintahnya janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Iya. Ya dua. Hanya apa jawabannya apa? Ya kalau Ada berapa tulisannya yang harus dua. Dua. Oke. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Oke, saya akan memberi apa ini? Sabar ya. Memang itu yang Tuhan Allah, Bapa dan Yesus Kristus itu kan satu mereka. Satu apa? Satu Iya. kos-kosan? Satu ketempelan. Oke, ya, siap. Siap. Aku cari dulu, Iya. aku cari. Oke, silakan Bang Solata. Coba Kalau ini Bapak kan. Bapak Nikolas ini yang saya suka sama beliau, walaupun beliau putar-putar dari satu raja-raja sampai raja hutan, tapi beliau berdata. Itu yang saya suka. Begitu Pak Nikolas ini. Saya suka sama beliau begitu. Iya. Jelaskan di ayat Begitu itu Pak ya, Solata. Yohanes 14 itu di situ kan bilang janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Nah, itu satu, percaya, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya kepada aku. Siapa itu? Ku di situ adalah Yesus, berarti dua yang dipercaya. Allah Oke, itu saya adalah akan Tuhan kasih- langit dan bumi, dan Yesus itu Iya. Oke, Betul. saya akan kasih jawaban ya. Di Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Itu.
Ya. Jadi Yesus itu dari mana? Jadi Dari sini ya. tadi. Di Oke, ayat Yesus berapa itu Sampai dulu. betul itu. Betul. Yesus mengatakan itu dia datang dan keluar dari Allah. Itu kan keluar, datang dan keluar. Berarti masih ada yang kita ditinggal karena dia itu keluar Coba dari kamu situ. baca di apa ini? Keluaran 3 ayat 14. Ya, baca aja, baca. Oke, saya bacakannya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kukatakan kepada orang Israel, itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Coba baca dulu. Jadi siapa yang diutus ini? Aku telah mengutus Di aku. situ, oke. Itu yang diutus itu adalah Musa ya, bahwa katakanlah kepada mereka ketika engkau sampai kepada mereka itu bahwa yang mengutus aku atau Musa itu adalah aku. Jadi aku adalah aku itu adalah Tuhan atau Allah. Mengutus aku di situ berarti mengutus Musa. Musa, Aku karena itu adalah aku kecil. Ini firman Coba Allah perhatikan kepada aku Musa. kedua itu aku kecil, Pak. Aku kedua itu aku kecil. Ya, Musa itu merujuk ke aku kecil di situ merujuk kepada yang diutus, Musa. sedangkan yang Iya, diutus Musa. ini adalah Allah atau aku adalah aku. Itu kalau di bahasa Indonesia, kalau bahasa Ibrani itu YHWH. Aku adalah aku. Yang ada dan yang akan ada dan yang ada dan sudah ada dan yang akan ada. Itu artinya itu. Nah, ya. Aku adalah aku. Itu adalah Allah. Dan aku itu Musa. Ya, Nah, jadi Ini- ada yang mengutus, ada yang diutus. betul sekali Bang Solata. Ini Elohim. Saya kalau ayat Alkitab ini saya sudah kaji. Iya, yang betul, menjadi betul. masalah-masalah, gitu. Ini Elohim suruh Musa berkata kepada Bani Israel bahwa Allah telah mengutus dia. Makanya Ya. aku telah mengutus aku kedua itu A kecil, itu Ya, Musa. begini kan begini maksudnya itu Tuhan itu bahwa kalau engkau nanti ditanya sama orang bahwa siapa yang mengutus engkau, makanya dia mengatakan bahwa akulah aku yang mengutus aku, memakai kata di situ. Jadi Tuhanlah yang mengutus aku kepada kamu. Itu. Aduh, itu aja kok bisa bikin pusing. Loh, bukan bikin pusing. Masalahnya kamu ini sudah keluar, sudah ini tidak percaya Yesus Tuhan kan? Kamu percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Ya betul. Tuhan jadi dalam apa dulu? Lah. Jadi begini ya, aku Sudah umpamakan kau saya ikut agamanya loading saja. Kalau kau tidak percaya Yesus, Mana disuruh pindah agama. diskusi Begini, Pak. bukan masalah diskusi Iya. ini Alkitab kita bahas bukan masalah itunya, masalah kepercayaan itu ya hanya Tuhan yang tahu dengan kita. oh Gitu iya loh. lah. Ini diskusi bukan soal yang lain-lain. Hah? Aku adalah Ya, aku. aku cari datanya itu. Ya. Sabar. Bang Gading, Ya, saya izin turun dulu mau sholat masuk udah mulai adzan di sini udah adzan. oke. Aja maghrib. Iya. Oke, nanti Insyaallah naik ulang ya. Habis ini, bisa Bang. naik ulang ya. Saya balik lagi. Iya. Iya, insyaallah. Siap. Siap. Assalamualaikum, makasih Bang Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz. Ini di Yohanes 15 ayat 23 ya, aku bacakan ya. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi kira-kira bagaimana itu? Barang siapa membenci Ya, aku, pasti Silakan, kamu Bang juga Solata. membenci Bapak. Ya, jadi siapa yang membenci Yesus membenci juga Bapaknya. Nah, karena Yesus itu datang dan keluar dari Allah itu sendiri. Sama dengan kita punya sama juga dengan Mutar-mutar kita kali. ini. Loh, ini analogi ya sama dengan kita ini ya. Saya ini punya anak. Jadi kalau orang itu membenci anak saya, berarti sama saja juga menyakiti hati saya karena saya bapaknya. Beda, Kalau Pak, beda. orang mengasihi atau
orang mengasihi anak saya, sama juga itu menyenangkan hati saya karena anak yang dikasihi orang itu adalah anak saya. Apa yang susah di situ? Jadi kalau kau membenci anak saya, kau juga menyakiti hati saya. Berarti kau juga membenci saya karena anak aku yang kau benci, anak kandungku. Kau renungkan Ah. kata ini ya, kau renungkan. Di Yohanes 12 ayat Mau 44. ditafsir ke mana lagi ayat itu? Sudah tidak ada lagi tafsiran di atas ini. Satu lagi. Kalau kau memang betul-betul kau bisa kasih jawaban ini, Yesus bukan Tuhan ya. Di Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berkata kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Coba kau renungkan tuh kata itu. Ya, Bagaimana? oke. Di situ ada berapa sosok di situ? Ada berapa sosok? Jadi Yesus berkata kan, tetapi Yesus Ya. berkata kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Iya betul, sama saja dengan tadi. Barang siapa yang mengasihi aku, ia sudah mengasihi Bapakku. Sama jawabannya itu. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berarti kita juga sudah percaya kepada Bapaknya karena Dia itu adalah satu. Iya. Tapi bukan satu pribadi. Sekali lagi bukan satu pribadi. Nah, kalau kita percaya Yesus sama juga kita percaya kepada Bapaknya. Kalau kita membenci Bapaknya berarti sama juga kita membenci Yesus itu. Iya, jadi Nah, Yesus ini kan adalah ini Allah itu adalah roh, ya kan? Jadi tubuhnya itu sebagai manusia itu adalah itu Yesus. Ya, namanya roh itu Pak tidak bertubuh. iya tidak bertubuh. Jadi Yesus ini keluar dari siapa? Ini kan tubuh kita bahas. Namanya roh, Allah itu adalah roh. Jadi namanya roh. Jadi dia tidak bisa, itu adalah batil, bukan sohir, tidak tampak dia. Oke. Jadi kamu mengenal Sedangkan Yesus itu Allah adalah dari mana? sohir atau nampak. Kamu mengenal Yesus itu mengenal Allah itu dari siapa? Dari Yesus. Ah. Berarti Yesus itu adalah siapa? Apa? Jadi Yesus itu adalah siapa? Kalau kamu mengenal Allah adalah Yesus, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah utusan dari Allah. Hayya. Hali-hali makan kangkung ah. Nah, Iya, betul, jadi begini, jadi kita mengenal Allah itu karena melalui diri Yesus. Kalau tidak melalui diri Yesus, kita tidak bisa melihat apa yang tidak nampak ini. Iya, makanya. Jadi Allah ini bisa kenal, Allah yang tidak nampak ini bisa kenal itu melalui Yesus, karya-karyanya Yesus. Saya kasih lagi ya. Kalau kau sih tidak paham dengan hal ini, berarti memang di luar jangkauan kau punya jaringan. Oke. Makanya itu Pak, semua itu dinyatakan di dalam diri Yesus. Nah, jadi dia itu hanya datang menyatakannya. Oke. Yang tidak bisa kita jangkau ini, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita jangkau itu sudah dinyatakan di dalam diri Yesus. Jadi Iya, Yesus makanya itu hanya berarti datang kau anggap menyatakannya, itu berarti kau anggap menampakkan. kayak ndak ada gunanya begitu maksudnya. Siapa yang bilang tidak gunanya? Kita sudah bilang yang tidak, ini fungsinya ini yang tidak nampak ini, yang tidak bisa kita jangkau, itu kita bisa ketahui, bisa kita kenal karena ada Yesus itu yang datang itu. Saya kasih satu ayat lagi ya. Di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Yesus sudah memberi pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, jadi bagaimana? Coba lagi kau kasih apa? Ya, Kau kasih arti. semua itu kan sama jawabannya tadi itu, bahwa kita mengenal Allah itu melalui Yesus. Jadi Yesus yang datang itu menampakkan semua itu. Berarti Yesus bukan Allah. Mengajarkan semua. Ya Jadi bukan Yesus Allah itu bukan sendiri.
Bukan Allah itu sendiri. Saya tegas, Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Hanya dia datang itu untuk menampakkan. Berarti di luar jangkauan sudah. Tidak apa-apalah kalau memang kau ada pengakuan Yesus. Jadi Allah itu begini ya. Jadi Allah itu tidak bisa kita lihat. Suaranya tidak bisa kita dengar. Oleh sebab itu Yesuslah yang datang menyatakannya itu. Tapi bukan berarti yang tidak bisa kita lihat ini, yang tidak bisa kita dengar suaranya itu yang menjadi Yesus. Baru dia datang, tidak. Nama Yesus Tidak seperti itu namanya Allah atau bukan? Nama Allah. Ya namanya. Nama Yesus itu kan namanya Allah. Betul. Ya kenapa kamu Tapi kan namanya, bukan pribadinya. Bukan pribadi. Apa bedanya kalau nama saya ini Solata, saya kasih juga anakku namanya Solata? Apa masalahnya di situ? Tapi kan hanya namanya, bukan diri saya. Tapi namanya saja. Apa yang menjadi masalah di situ? Ya kan? Di mana ini? Yohanes 5 ayat 41. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Ya betul sudah. Kamu kan tidak menerima. Ya, betul. Padahal dia datang dalam nama Bapaknya. Dalam nama Datang Allah. dalam nama Bapaknya. Jadi nama itu kayak sini kan nama saya itu Solata. Ini namaku, Makanya, bukan diriku, tapi namaku. Nama Yesus Baru nama saya Yesus punya ini kan anak. berkuasa ini karena Allah di situ. Baru anak saya juga kasih nama Solata. Tapi berarti kan hanya nama saya yang saya kasih, bukan diri saya yang menjadi Solata. Seperti Apakah itu. apakah nama Yesus tidak berkuasa? Berkuasa lagi kita ini sudah bicara nama ini dulu. Kalau berkuasa. Makanya, waktu kau anggap Yesus itu cuma hamba. Coba izin sedikit. Bapak Nicholas, bisa Bapak Nicholas baca Kisah Para Rasul 4:27? Bagaimana pemahaman Anda tentang ayat itu bunyinya? Pemahaman Anda. Tunggu, saya bacakan dulu satu ayat juga ini. Kisah silakan. Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Iya. Oke. Siapa Iya yang diselamatkan? itu. Iya lanjut Pak Solata lanjut. Lanjut, Ya, Pak itu, Solata, lanjut. ini kita bicara keselamatan lagi ya. Keselamatan lagi ya. Itu sudah betul itu. Betul. Dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kepenuhan kealahan itu berdiam sama siapa? Sama Yesus. Jadi berarti Yesus bukan Allah. Jadi makanya Yesus itu bisa melakukan segala mujizat, segala sesuatu karena dipenuhi oleh kuasa Allah di dalam dirinya. Jadi Yesus itu bukan Allah. Bukanlah. Bagaimana? Bukan. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Tempat Allah di mana? Di surga. Berarti Yesus bukan Allah. Loh, Elia sekarang di mana? Saya tanya kau, Elia sama Henok sekarang di mana? Kalau kita patokan bahwa kalau orang di surga itu berarti hanya Allah. Terus malaikat sekarang di mana sama yang Elia itu yang terangkat kemana dia sama Henok? Berarti Henok juga itu adalah Allah atau sama Elia, sama malaikat-malaikat, berarti malaikat juga adalah Allah. Karena patokan bahwa siapa yang di dalam surga berarti dia adalah Allah. Iya, karena kamu kan tidak mengakui Yesus itu adalah Allah. Iya, enggak, maksudnya narasi kamu tadi kan karena Yesus di dalam surga berarti karena di dalam surga dia berarti dia Allah. Mengalah Ya kan? Yesus itu bukan Allah. Sedangkan Yesus sudah berkata, aku ini datang dan keluar dari Allah. Berarti dia adalah Allah itu. Cuma kamu tidak mengaku Yesus itu adalah Allah, ya kan? Pribadinya saya katakan ya Yesus itu bukan pribadinya Allah itu sendiri. Jadi Yesus itu mempunyai pribadi sendiri dan Allah masih mempunyai pribadi sendiri. Sedangkan nama Yesus itu sudah nama Allah. Ya itu kan nama, bukan dirinya. Ini kan nama. Ya, nama masalah. Enggak, saya mau tanya berarti begini tadi ya. Karena Yesus itu di dalam surga berarti dia adalah Allah. Nah terus Elia sama Henok sama malaikat di mana dia? Iya, kau kan memberikan narasi seperti itu karena kau tidak mengaku Yesus itu adalah Allah.
Kau bisa Kalau mengatakan hakikatnya bos, saya kalau begini ya, kalau hakikatnya dia adalah Allah, tapi kalau dirinya, maksudnya Allah menjadi Yesus satu-satunya, tidak. Begitu maksud saya. Kalau bahkan kau bicara hakikat betul. Saran satu di 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah betul, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan Tuhan. saja, Satu yaitu Tuhan. Yesus Kristus. Berarti yang ada olehnya berapa di sini? Ada segala berapa sesuatu di sini? telah- Sosoknya yang saya bahas itu sosoknya. Sosoknya di sini ada berapa? Ada Allah dan ada Yesus. Dua sosok di situ. Makanya saya kan sudah tanya sama kamu, kau bilang Yesus itu namanya Allah. Berarti nama ini ada dua, nama Allah satu, nama Yesus satu. Nama apa? Iya, kamu kan sudah mengakui bahwa nama Yesus itu adalah nama Allah. Yang diberikan namanya Allah yang diberikan kepadanya. Bukan Bukan Yesus sudah berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Itu firman Allah itu. Dibanding saya mengutus suara saya ke kamu. Berarti suara saya itu adalah saya. Iya, Sekarang tapi kan sudah mengutus. oke, tapi itu yang sampai kepada saya itu hanya suaramu, bukan dirimu. Iya, tapi suara itu akan jadi Suaramu. dari surga itu jadi manusia ke dunia supaya dia bisa berbicara Iya. dengan yang manusia di dunia. Kalau Saya tidak membantah itu bahwa yang datang itu adalah firman dari Allah itu, tapi bukan berarti firman diri itu Allah apa? yang datang. arti firman itu apa? Sama yang kamu katakan tadi, yang sampai pada saya itu adalah suaramu, bukan dirimu yang sampai pada saya, tapi suaramu. Berarti Tuhan itu maha kuasa, dia bisa mengutus suaranya ke dunia supaya menjadi manusia. ya namanya Menyerahi tapi Maria. adakah sesuatu kalau dibilang kita bisa melakukan, apakah memang semua itu yang bisa kita lakukan secara manusia saja ya? Kita bisa melakukannya, tapi apakah semua yang bisa kita lakukan itu kita akan lakukan? Namun bisa kita lakukan. Apakah semuanya yang bisa kita lakukan akan Kehendak dilakukan? kehendak manusia itu beda dengan kehendak Allah. Tidak, yang ini kan namanya maha kuasa, kan di pikiran kamu bahwa namanya maha kuasa bisa dalam segala hal. Karena maha kuasa bisa dalam segala hal, apapun bisa bagi dia. Contoh bagi kita manusia. Kita juga manusia itu bisa juga melakukannya, tapi tidak akan kita lakukan. Contoh, Tidak, coba Allah bisa ting- mentai kau asyhadu begini ya, dulu. Nicholas. Salata itu ke asyhadu dulu. Coba kita begini ya, kita saja manusia, Nicholas. Kalau kita bisa melakukan, ini bisa dilakukan loh, makan tai. Tapi tidak mungkin kita bisa lakukan. Sama juga dengan Allah. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi ada mungkin juga sesuatu yang tidak pantas dia lakukan. Tidak mungkin Allah itu akan menjadi manusia. Sabar Pak Nikolas. Tidak bisa alam menjadi manusia. Nah, jadi begini Pak Nikolas ya, kita berbicara ini kan beserta data. Nah, coba saya sama Pak Nikolas pelan-pelan. Coba Pak Nikolas baca 1 Timotius 6 nomor 16 dulu Pak Nikolas. 1 Timotius, tidak ada 1 Tima. 1 Timotius 6 nomor 16. Oh, 1 Silakan dibaca. Timotius. Ya. Masa 1 Timotius. Tidak ada kok Timotius di sini. Ya, silakan coba. 1 Timotius. Sabar ya. Teman-teman Saya cari dibantu dulu. tetap layar sambil love orange ya. Kita pelan-pelan sama beliau ini ya, karena beliau ini Atau butuh Timotius terapi berapa? yang pelan-pelan. 6 sampai 16. Kenapa? Kalau saya di terapi juga, saya perlu terapi Oh juga kan? tidak. Kalau Bang Solata sisa menunggu. Yang menunggu asyhadu itu. Loh, Tapi ini suara kita saya dia aman ini, ya. bos. Aman. Oke, saya akan bacakan. Dialah Ya, dibaca. satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke. Nah, Jadi, itu gimana sosok itu? siapa? Itu sosok siapa? Itu kemahakuasaannya Allah. Oke. Oke, itu sosok Allah Bapa. Benar?
Ya. Nah, Allah Bapa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Dia? Apakah Dia datang sendiri ke dunia atau Dia mengutus utusannya datang ke dunia? Silakan. Tunggu. Tunggu ya, sabar Ya, Lodi. sabar. Saya kasih jawab. Ya, Oke, kalau mengenal Allah itu di sini saya kasih ayatnya. Ini coba. di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, kan? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Siapa yang menyatakan untuk Allah? Iya, mantap. Oke, Jadi kita berarti mengenal Allah iya itu adalah sabar. Yesus itu sendiri. Iya sabar Tidak dulu. seorang pun Pelan-pelan yang kita. pernah melihat Allah. Tetapi Iya, pelan-pelan anak dulu. tunggal Allah yang ada di Iya. pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Iya, pelan-pelan Tetapi dulu. ada Saya Bapak Solata tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. sabar. Ini Anda berdiskusi dengan saya, Anda fokus dulu ya. Anda fokus dulu. Oke. Di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Benar? Oh. Oke, berarti ayat itu menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sepakat? Ya, sepakat. Nah, sehingga di dalam narasi Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, akan mulai ngopi dia. Teman-teman, ini ego sudah kecil sekali loh. Masih dengar besar kah di bawah? Tidak usah pakai ego lah ya. Ya kan? Dia kalau saya ngomong itu pasti ngopi. Kan? Kalau saya tidak ngomong, kasih Bang Solata ngomong, netizen di bawah maju Bang Lodi. Nah, saya maju dia ngopi. Karena memang dia tidak mau sama saya. Ayat itu tadi itu loading saya sudah bahas tadi. Kan hilang dia kan? Hilang langsung. Tidak mau Ayat itu tadi kan saya sudah bahas bahwa yang menurut ayat itu adalah merujuk pada diri Allah. Ya, dirinya Allah itu yang tidak bisa kita lihat, tak terhampiri. Nah, untuk mengetahui siapa ini yang tidak terhampiri, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kuasanya, maka diutuslah utusannya itu melalui Yesus itu. Seperti itu. Iya, betul. Betul sekali itu, betul sekali.